MU dan Spurs kompak menang. Transfer Calafiori ke Arsenal dibocorkan. Kode keras David De Gea kembali bermain. Bagot beruntung, Ises dan Wolves apes. Calon lawan timnas U19 di semifinal. Hai football lovers, gak bosan Mimin ingetin untuk subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya, agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 News. Dari hasil laga uji coba pramusim, dua klub Liga Inggris MU dan Spurs kompak raih kemenangan. Bermain di Stadion Metrate Loftus Road, London, Spurs menang 2-0 atas Queen's Park Rangers berkat gol yang dicetak Yves Bissouma dan Dan Scarlett. Sementara itu, MU yang diperkuat bek mahal barunya Leny Yoro berhasil menggasak Rangers 2-0. Dua gol Red Devils dicetak oleh Amad Diallo dan Joe Hughes. Hasil berbeda didapat oleh AC Milan yang bertandang ke markas Rapid Vienna. Rossoneri hanya mampu bermain imbang 1-1. Sementara itu, tim kejutan La Liga yang akan tampil di UCL musim depan Girona hanya meraih hasil imbang 3-3 saat beruji coba melawan klub Prancis Montpellier. Sementara itu, dari laga uji coba MU versus Rangers, tim pemain MU yakni Harry Maguire, Marcus Rashford, dan Anthony dicoret oleh Ten Hag dari skuad. Ten Hag beralasan bahwa ia mencoret 2 dari 3 pemainnya tersebut karena alasan kebugaran. Rashford dan Maguire absen dalam pertandingan melawan Rangers karena ada sedikit cedera. Sementara itu, Anthony tak dijelaskan secara spesifik kenapa ia dicoret. Banyak spekulasi bahwa Anthony tak akan jadi rencana Ten Hag musim depan dan segera akan dilepas. Kabar terbaru datang dari mantan kiper MU David De Gea. Penantian panjang De Gea untuk menemukan klub baru kemungkinan akan segera berakhir. Ia mengunggah pesan samar di akun X-nya yang menunjukkan kesepakatan dengan sebuah klub telah disetujui. Mantan kiper Atletico Madrid tersebut mengunggah emoji jam pasir yang dapat diartikan akan ada pengumuman baru tentang dirinya. Belum ada bocoran klub mana yang akan memakai jasa De Gea. Sebelumnya, De Gea terlihat serius berlatih setelah selama setahun absen dari dunia sepak bola. Saat Trent Alexander-Arnold terus didekati Real Madrid, Liverpool kini gencar mencari alternatifnya. Bos The Reds Arne Slot meminta klub untuk menebus pemain incarannya yakni Jeremy Frimpong. Kabarnya, bek kanan Leverkusen tersebut punya klausul pembelian sebesar 40 hingga 45 juta euro. Frimpong dikatakan akan mempertimbangkan masa depannya bersama Dewa Xev jika tawaran dari Arne Slot datang. Arne Slot dikabarkan sumber yang sama telah berbicara langsung dengan Frimpong saat di Euro 2024 lalu. Dari Inggris terbang ke Spanyol. Menurut laporan Sport, Barca minggu depan akan menebus klausul Nico Williams dari Bilbao sebesar 58 juta euro. Laporan tersebut mengklaim bahwa William telah setuju untuk gabung dengan Barca setelah pertemuan agennya dengan Direktur Olahraga Barca Deco. Untuk mendanai kepindahan William, selain ngutang dan donasi dari Jules, Barca dikabarkan akan menguangkan rapinya yang diminati klub Arab Saudi. Penjualan rapinya ke klub Arab tersebut diharapkan berada di angka 50-an juta euro. Beralih ke kabar dari Real Madrid. Dilansir dari Football Espanya, Carlo Ancelotti mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas peran Kylian Mbappe di dalam timnya musim depan. Posisi utama Mbappe di sebelah kiri dari 3 penyerang depan diperkirakan akan diubah oleh Ancelotti dalam beberapa minggu mendatang. Mbappe bisa saja dipindahkan ke posisi tengah oleh pelatih asal Italia itu. Adalah tanggung jawab saya untuk mencarikan posisi yang tepat bagi Mbappe, kata Ancelotti. Sementara itu, dari Atletico Madrid, penyerang mereka Joao Felix tampaknya akan meninggalkan Wanda Metropolitano dalam beberapa minggu mendatang karena ia semakin dekat untuk kembali ke klub lamanya Benfica. Benfica yakin dapat mengamankan didikannya tersebut untuk dibawa pulang kembali ke Lisbon. Negosiasi masih berlangsung. Negosiasi tidak boleh didiskusikan secara terbuka, kata Direktur Olahraga Benfica Rui Costa. Kehilangan Joao Felix, Morata, dan Depay membuat Atletico Madrid harus gerak cepat amankan jasa seorang striker baru. Meski masih menunggu kabar dari transfer Julian Alvarez dan Artem Dovbyk, Diego Simeone punya alternatif lain yang diusulkan ke klub yakni Niklas Füllkrug. Simeone yakin Füllkrug bisa cocok menjadi pemain nomor 9 barunya. Menurut sumber dari AS, pemain internasional Jerman itu dikabarkan sedang tidak senang karena Dortmund baru saja merekrut Serhou Guirassy. Dari tanah Matador pindah ke negeri Pisa.
Bolonya dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal senilai 50 juta euro untuk transfer Calafiori. Sabtu malam waktu London, kesepakatan itu dilaporkan sudah tuntas. Sumber tersebut awalnya bocor dari pacar Calafiori, Benedetta Boemi. Bocornya transfer Calafiori tersebut terjadi saat Boemi di media sosial pribadinya menulis pesan tentang hubungan mereka. Di antara pesan tersebut terselip kalimat yang mengatakan selamat atas gabungnya sang kekasih ke Arsenal. Datangnya Calafiori ke Arsenal akan memakan korban. Jakub Kiwior akan jadi tumbal kedatangan Calafiori. Menurut Gazzetta dello Sport, juara bertahan Serie A Inter Milan dilaporkan tengah mencari bek kidal baru sebagai pelapis Bastoni musim depan. Nama Kiwior dikabarkan jadi salah satu opsi dengan pola pinjaman. Sebelumnya, Arsenal ingin mengirim Kiwior ke Bolonya sebagai bagian dari kesepakatan Calafiori. Tetapi sang pemain enggan pindah ke Bolonya karena lebih memilih tim yang lebih besar. Sementara itu dari Napoli, tersiar kabar bahwa striker mereka Victor Osimhen tidak dimasukkan dalam skuad Napoli untuk pertandingan persahabatan melawan Mantova. Padahal sang striker sudah jalani latihan secara teratur di kamp pelatihan Napoli. Hal tersebut makin menunjukkan bahwa Osimhen akan segera hengkang dan tak lagi dipakai oleh Conte. Pasalnya dilaporkan bahwa Osimhen telah menyetujui persyaratan pribadi untuk gabung PSG. Lain halnya dengan rekan Osimhen, Visa Kvaratskhelia. Pemain Georgia tersebut dilaporkan telah membuat keputusan besar tentang masa depannya di tengah minat dari PSG. Menurut Corriere dello Sport, ia lebih memilih untuk menghormati kepercayaan yang ditunjukkan oleh Antonio Conte dan bersiap untuk menandatangani kontrak jangka panjang dengan Partenope. Conte juga telah menjelaskan dengan tegas bahwa Kvaratskhelia adalah bagian penting dari rencananya untuk Napoli musim depan. Dari Italia, terbang ke negeri kebab Turki. Pelatih baru Fenerbahce, Jose Mourinho, ingin sekali merekrut gelandang Manchester City, Mateo Kovacic, musim panas ini. Menurut laporan dari surat kabar Turki Fotomek, mantan pelatih AS Roma tersebut sedang berupaya merombak skuadnya jelang musim depan dengan mendatangkan amunisi-amunisi tambahan. Dikatakan sumber yang sama mau mengincar Kovacic karena Fenerbahce sedang butuh memperkuat sektor lini tengah mereka. Beralih ke kabar Timnas Indonesia, nasib berbeda dialami pemain keturunan di laga uji coba. Elkan Bagot beruntung ciptakan clean sheet setelah ia bermain sebagai pemain pengganti di menit 60 saat Ipswich Town menang 1-0 atas Shakhtar Donetsk. Hasil sebaliknya didapat Sandy Walsh. Meski bermain sebagai starter, timnya KV Mechelen kalah oleh Olympiakos 2-0. Lalu dari Italia, Jay Izzes juga apes kebobolan 3 gol saat ia tampil sebagai starter di laga Venezia versus Genoa. Nasib yang sama juga dialami Calvin Verdong yang hanya bermain 60 menit saat timnya Nijmegen kalah atas Hertha Berlin 1-0. Namun yang lebih apes lagi adalah Rafael Strik yang tak masuk skuad EDO Den Haag di laga uji coba lawan Petro Esden. Masih dari sepak bola nasional, Timnas Indonesia besutan Indah Syafri sukses menang atas Kamboja 2-0 di match di-2 penyisihan grup A Piala AFF U19 2024. Meski menang, Timnas belum dipastikan lolos ke semifinal. Penentuan Timnas lolos ke semifinal akan terjadi pada laga pamungkas melawan Timor Leste hari Selasa. Namun peluang Timnas ke semifinal besar adanya. Kalau jadi juara grup A, Timnas nantinya akan menghadapi juara grup C, yang kemungkinan ditempati Malaysia atau Thailand. Dua tim tersebut juga masih baku hantam untuk rebut juara grup di laga terakhir pada hari Kamis. Kabar terbaru datang dari Manchester United. Mantan asisten Sir Alex Ferguson, Rene Meulensteen, mengkritik habis Erik ten Hag. Meski sama-sama dari Belanda, Rene menganggap apa yang dilakukan Ten Hag di MU selama ini tak ada perkembangan. Setelah 18 bulan melihat performa, gaya bermain, dan hasil, alih-alih mengalami kemajuan justru banyak mengalami kemunduran. Kesepakatan Ineos untuk mempertahankan Ten Hag dianggap Rene tidak masuk akal. Dari Manchester beralih ke London. Menurut laporan Bloomberg, pebisnis wanita yang juga mantan investor Newcastle United, Amanda Staveley, berencana mengepakkan bisnisnya dengan membeli Tottenham Hotspur. Saat ditanya soal rencana pembelian tersebut, pemilik Spurs Daniel Levy mengatakan jika kini 87% saham Spurs dimiliki oleh ENIC Group dan sisanya adalah miliknya pribadi. Levy menambahkan juga bahwa ada sekitar 30.000 pemilik saham di Spurs. Namun jika Amanda Staveley bersedia menjadi salah satu pemegang saham terbesar klub, Levy sangat terbuka.
Dari Inggris pindah ke Spanyol. Dilansir dari Sportskida, setelah kedatangan Kylian Mbappe, Jude Bellingham dipastikan akan punya peran berbeda musim depan di El Real. Real Madrid diprediksi akan menggunakan pola 4-3-3 musim depan. Bellingham tidak akan lagi berperan sebagai pemain nomor 10, melainkan sebagai gelandang box-to-box atau central midfielder. Bellingham akan membentuk trio gelandang dengan Modric, Valverde, Tchouaméni maupun Camavinga. Masih dari Real Madrid, setelah kalah dalam perburuan lini Euro, El Real tengah membidik calon bek baru. Meski masih menunggu kabar bek kidal Aymeric Laporte dari Al Nassr, namun kini mereka punya alternatif lain yakni bek Dortmund Nico Schlotterbeck. Pencari bakat Los Blancos Johnny Calafat menurut laporan Cat News Football News Germany sudah melakukan pendekatan pada Dortmund. Nico dianggap cocok sebagai bek kidal baru El Real musim depan untuk melapisi David Alaba yang sering cedera. Beralih ke sepak bola Italia, pelatih baru Napoli Antonio Conte tak terpancing saat disuruh fans Napoli menyanyikan chants anti Juventus. Kejadian tersebut terjadi saat acara camp pelatihan pramusim Napoli. Conte yang dulu mantan pemain dan pelatih Juventus menolak ajakan fans Napoli tersebut dengan mengatakan, "Jangan minta saya melakukan hal yang aneh yang tak bisa saya lakukan. Saya sebagai pelatih harus memberikan contoh yang positif." Masih dari Italia, pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini mengutip Sky Sport Italia mengatakan bahwa dirinya segera menandatangani perpanjangan kontrak di Atalanta yang akan habis pada 2025. Selain bicara kontrak, Gasperini juga bicara soal peran baru rekrutan anyarnya Nicolo Zaniolo. Gasperini akan bereksperimen menjadikan Zaniolo striker false nine musim depan. Ia juga mengatakan siap menghadapi Real Madrid di Piala Super Eropa 14 Agustus mendatang. Ia tak sabar ingin bereuni dengan Ancelotti, yang merupakan teman seperjuangannya ketika mengikuti program sertifikasi kepelatihan tahun 90-an. Sementara itu, AS Roma terancam batal melangsungkan uji coba pramusim melawan Toulouse dan Olympiakos pada 27 Juli dan 3 Agustus. Penyebabnya karena adanya risiko bentrok antar supporter. Kekhawatiran di laga melawan Toulouse yang akan dimainkan di Ancona adalah kemungkinan bentrok dengan fans Napoli yang sedang menjalani training camp di dekat kawasan setempat. Sedangkan untuk laga kedua melawan Olympiakos yang dijadwalkan di kota Rieti, risikonya berasal dari permusuhan antara fans Olympiakos dan fans AS Roma. Dari Italia terbang ke Prancis. Dilansir dari Get Football News France, PSG melalui Sekretaris Jenderal Victoriano Melero mengancam akan menyeret pemilik Lyon John Textor ke jalur hukum akibat serangkaian pernyataan publiknya yang sengaja mengkritik PSG. Dalam wawancaranya dengan media Brasil, Globo, Textor yang juga pemilik klub Brasil Botafogo sempat menyatakan bahwa ingin menendang pantat PSG. PSG juga sudah muak dengan kelakuan Textor yang bersuara keras menentang hak siar Ligue 1. Menurut Textor, PSG terlibat konflik kepentingan dalam hak siar Ligue 1 tersebut. Beralih ke kabar pemain timnas Indonesia. Pemain timnas yang berembut di Swansea City, Nathan Choaon optimis akan dipertahankan oleh klubnya. Setelah musim lalu menjalani masa peminjaman di Heerenveen, penampilannya kini disorot oleh pelatih Swansea, Luke Williams. Nathan dicoba di laga pramusim selama 45 menit saat Swansea bermain imbang melawan Bristol City. Meski tak cetak gol dan assist, namun pasca laga Nathan merasa pede bakal dipertahankan Swansea. Nathan juga berharap bisa mendapatkan menit bermain lebih agar performanya terjaga. Kabar kurang sedap justru datang dari Marcelino Ferdinand. Marchang yang dikabarkan mendekat ke salah satu klub di Liga Australia bakal menemui kendala yang bisa saja menghambat proses transfernya. Meski Marchang gratis, namun pihak klub pembeli harus membayar biaya kompensasi kepada KMSK Den sebesar $14.000 atau 227 juta rupiah. Hal tersebut membuat klub Australia yang akan merekrut Marchang jadi berpikir ulang.